ada ruang FIFA, ada ruang negara di dalam pertandingan sepak bola. Ada ranah FIFA dan ranah negara. Di segi 4 sepak bola di lapangan itu sepenuhnya FIFA. Nggak bisa kita bilang, wah ini di Indonesia karena pemain kita agak kecil-kecil, gawang kasih kecil dikit dong. Nggak bisa. Urusan ini sudah regulasi FIFA sudah itu. Standarnya standar internasional. Tapi di stadion ada regulasi FIFA berlaku, ada juga regulasi Republik Indonesia. Misalnya, nggak bisa dong di stadion itu tiba-tiba ada penonton bawa spanduk isinya makar. Pasti regulasi Republik Indonesia tentang makar berlaku di situ. Atau mengajukan ujaran kebencian dan rasialisme. Regulasi Republik Indonesia atau perundang-undangan Republik Indonesia itu berlaku di dalam stadion. Ya. Nah, tetapi ada juga standar FIFA dalam manajemen penyelenggaraan di dalam stadion. Misalnya regulasi FIFA tentang standar safety and security di stadion. Itu termasuk dalam misalnya tentang dilarang membawa senjata api dan gas air mata atau menggunakan gas air mata di dalam stadion. Itu standar FIFA karena dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu dalam pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Mari kita lihat yang 3 terbesar tragedi sepak bola. Yang pertama tahun 64 di Peru. Penonton turun ke lapangan, lalu dikasih pengamanan, kasih gas air mata. Panik terjadi, lalu kemudian stampede istilahnya. Stampede itu situasi di mana masyarakat, crowd itu berlarian ke satu arah, yaitu biasanya pintunya terlalu kecil, terjadi bottleneck, lalu terjadi stampede itu menghasilkan orang terinjak-injak, mati karena trauma dan karena kemudian asfiksia, sesak nafas. Jadi itu yang menyebabkan di Peru. Di Ghana juga sama. Ghana juga penonton tidak puas, turun ke lapangan, gas air mata, berlarian stampede ke pintu keluar, lalu kemudian yang terjadi adalah trauma, terinjak-injak, bottleneck, terinjak-injak, asfiksia dan trauma. Kanjuruhan sama juga. Justru karena adanya pengalaman masa lalu itu, muncullah regulasi FIFA tentang penggunaan senjata api dan gas air mata. Dilarang. Nah, ini yang mestinya kita ikuti. Tapi itu yang tidak kita lakukan. Tidak ada hubungannya dengan malam atau siang atau sore. Ini urusannya dengan tidak diikutinya aturan standar penyelenggaraan internasional. Jadi ini sudah ada standar penyelenggaraan internasional yang dibuat oleh FIFA berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, kan benang merahnya ada, urusannya gas air mata, bukan soal malam atau siang. Nah, sebenarnya bagi pemerintah, saya dulu pernah jadi Menpora, kita memang mendorong adanya profesionalisme di dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola. Dan ujung-ujungnya adalah industri olahraga. Dulu klub-klub sepak bola itu keenakan, semuanya mengandalkan dukungan APBD dari Pemda-Pemda itu. Maka nggak ada yang namanya profesionalisme. Karena nggak perlu repot-repot marketing ini, udahlah langsung dari Pemda semuanya. Dan Pemdanya memang juga senang. Padahal itu uang datang dari pemerintah pusat juga, yang kemudian dibagi melalui DAU, DAK, dana bagi hasil, yang mestinya untuk program-program pembangunan lainnya malah lari ke sepak bola. Dan jumlahnya besar. Sepak bola ini memang besar. Nah karena itu kita stop, lalu kemudian kita dorong sepak bola di Indonesia menjadi profesional seperti dengan klub-klub lain di Eropa dan di Amerika. Nah walaupun hasilnya memang lambat sekali proses itu. Sampai tahun berapa itu kita diadakan oleh FIFA verifikasi dari sekian 2010 itu Pak. Indonesia. 2010. AFC, kebetulan saya yang diverifikasi Persija. Verifikasi cuma ada 2 barangkali yang lolos. Persija lolos sama Persib. Habis itu yang lain kan nggak termasuk lolos termasuk PSM kalau tidak salah. Nggak lolos dalam
verifikasi sebagai klub profesional. Sebagai klub profesional ada banyak syarat-syaratnya. Selain ya soal kesejahteraan penggajian atlet, tapi juga bagaimana penyelenggaraan sepak bola di kandangnya dan tempat dia bermain, kandangnya itu, stadionnya. Tidak ada klub sepak bola Indonesia memiliki stadion sendiri. Semua pinjam dari Pemda semua itu. Bali United Bang. Bali United sudah punya? Punya sendiri. Alhamdulillah kalau itu. Punya Pemda juga Gianyar, Pak. Hah? Itu kepengelolaan aja. Pemda semua yang bikin. Beda kalau di luar negeri, itu semua klub-klub punya mereka sendiri. Beda kebetulan lagi bangun stadion. Tetapi standar stadion pengelolaan dan memang juga standar sepak bola stadion itu mestinya juga mengikuti standar FIFA internasional. Misalnya begini, berdasarkan karena tragedi di Hillsborough, itu kalau Hillsborough sekarang nomor 4 barangkali tragedi itu. Persoalannya di situ waktu itu adalah adanya karcis berdiri. Karcis berdiri ini kemudian karena ada banyak sekali penonton membludak dimasukkan ke dalam karcis berdiri, terlalu banyak, runtuhlah stadion itu. Memakan korban berapa jumlahnya? 85 atau 90 sekian? 96. Sejak itu salah satu akibat dari kayak TGIPF di sana juga dilakukan, maka tidak boleh ada lagi karcis berdiri. Semua stadion harus seated. Single seat. Single seat. Di mana orang nonton tuh sepak bola kayak nonton bioskop. Begitu kita beli karcis, sudah ada nomor tempat duduk kita. Karena itu tidak mungkin ada kelebihan jumlah penonton dibandingkan tempat duduk. One ticket, one seat. Stadion kita mestinya juga begitu. Supaya tidak ada pertanyaan tentang ini terjadi kelebihan jumlah. Tidak mungkin bioskop misalnya 40 seatnya lalu jual 50 karcis. Lalu orang di mana duduknya 10? Tidak mungkin. Nah kita juga harus begitu. Mudah-mudahan TGIPF nantinya merekomendasikan semua stadion harus single seat berjumlah. Kalau kita nonton bola persis kayak nonton bioskop. Sudah ada seat kita di situ, sudah jelas. Dan kalau kita nonton bioskop itu sebelum waktu kita beli karcis sudah ada mau duduk di mana Mas? Di sini. Berapa karcisnya? 4. Misalnya begitu. Nah, karena kita ingin sebagai sebuah industri ujung-ujungnya adalah konsumen. Ujung-ujung konsumen adalah konsumen puas. Konsumennya siapa? Kita semua. Selain penonton yang di televisi, penonton yang ada di stadion. Bagaimana supaya sepak bola itu membuat kita aman, nyaman, tidak takut. Bawa keluarga, bawa anak-anak pergi nonton sepak bola. Kalau sekarang kan takut kita nonton sepak bola. Pulangnya nanti bagaimana? Kalau ribut, mobil kita parkir jauh-jauh. Jangan sampai jadi kena persoalan. Nah ini tantangan industri sepak bola Indonesia.